Kamu ataukah langit, gitu ya. Kamu ataukah langit yang lebih berat penciptaannya itu. Di situ khalqan. Ayat ini untuk mengecilkan semua manusia yang sombong. Karena di surah An-Nazi'at ini ada dua kelompok lintas zaman yang sombong. Pertama, orang-orang musyrik Makkah yang mengingkari adanya hari kebangkitan setelah kematian. Dia menolak, menurut mereka tidak masuk akal kalau jasad yang sudah hancur menjadi tanah itu bisa bangkit kembali. Ini disebutkan di ayat 10 sampai ayat 14 surah An-Nazi'at. Itu mereka sombong. Jadi kesombongannya itu mereka mengukur kuasa Tuhan dengan kekuatan dan kemampuan mereka. Menurut mereka tidak masuk akal. Itu karena kalau mereka yang melakukan. Kalau Allah yang melakukan. Yang kedua adalah Fir'aun. Fir'aun ini sombong sekali. Sangat sombong. Sebagaimana sudah kita tadabburi dimulai dari ayat 15 sampai ayat 26 kemarin. Nah, di sini diajak dua kelompok yang seperti itu untuk berpikir. Kalau benar merasa hebat dan sombong, coba deh lihat langit dan lihat diri kamu. A'antum asyaddu khalqan amis sama. Apakah kamu yang lebih berat penciptaannya? Lebih rumit bisa ya, asyaddu khalqan itu. Ataukah langit? Tadi UBN mengatakan kalau Fir'aun bertolak pinggang lagi menyombongkan diri, terus dilihat dari atas. Itu kena banget tuh, Seth. Iya. Kecil sekali itu ya. Tidak ada apa-apanya. Nah, dari situ saja hilang tuh kesombongan Firaun. Langsung jadi cacing Firaun itu. Jadi semut kali ya. Kalau Jadi cacing semut. Langsung jadi semut. Ya kita kalau ada semut kecil melihat kemudian mau melawan kita itu, ya itulah orang sombong dilihat dari langit. mungkin gini kalau Ustaz Deden naik pesawat melintasi atas istana. Kira-kira istana dan seisinya sebesar apa kira-kira? Iya, Ustaz. Tapi kan rasanya si pemilik istana ini, katakan istilahnya Gedung Putih lah di Amerika. Ya, orang-orang di dalam istana ini kan rasanya sudah menguasai dunia ya. Iya, Ustaz. Ya, kalau dilihat dari atas gitu kan, ya Allah, seupil gedenya. Ya segede-gede upil nggak ada lah yang segede lereng ya. Si istana Gedung Putih itu, White House itu, ya seupil lah gedenya gitu. Tapi kan perasaannya kayak sedang menguasai dunia ya. Oke lanjut. Iya, Ustaz. Saking tidak berdayanya manusia, jangankan dijatuhkan dari atas langit, misalkan bintang yang ukurannya lebih besar daripada matahari. Dikasih gempa 1 menit saja udah porak-poranda Ustaz itu. Iya. Nggak dibikin hancur, dibikin retak-retak aja udah nggak berani masuk. Udah nggak berani Ustaz. Atau dibiarkan Membuktikan, gedungnya berdiri tapi tanah longsor di dalam gitu, tenggelam semua. iya Ustaz. Benar-benar ditanya di sini sama Allah. Coba pikirkan. Selesai itu kesombongan kalau berpikir ke sini Ustaz. Firaun juga gagal sombong.
kalau berpikir ke sini. Semua orang sombong kalau melihat ke sini itu gagal sombongnya dia. Nggak keren sombongnya juga. Ya seperti sombongnya semut di hadapan manusia aja gitu. Apa sombong kayak begitu. Baik Ustaz. Ya, ada balita atau batita, katakanlah balita. Balita kecewa sama bundanya, lalu melawan bundanya dan mukul-mukul bundanya. Kira-kira si bunda ini ngelihatnya kayak gimana gitu ya. Dia dengan semua teriakan jeritannya dia pukul bundanya si balita ini atau batita ini. Ya, si bunda ketawa gitu dengan perlawanannya, ya. Malah disayangnya. Allah Subhanahu wa taala jauh, ya. Sekarang aja nih saya udah bisa nyetirin emaknya gitu ya. Dulu waktu dia masih belum bisa pakai celana di depan emaknya kan pernah marah. Mama nih begini gini 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 gitu kan. Nah, lalu dipukulnya lah lutut si mama karena nggak nyampe ke paha kan. Sampainya cuma ke lutut aja. Ya mamanya ngerasa bukan kepukul, dipijit juga kayak nggak dipijit, kayak ngerasa diusap-usap lah ya. Tapi dengan kasih sayang si mama kemudian melihat si mungil tak berdaya ini lalu disayangnya. Jadi ungkapan ayat ini sebetulnya buat orang beriman ya. Buat orang beriman ini sebetulnya ungkapan kasih sayang. Walau secara keseluruhan kalau kita lihat Habanake dari ayat 27 sampai ayat 33 ini adalah sebuah gambaran untuk memuaskan logika orang kafir dalam melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, iqna'un lil kafirina bi qudratillahi azza wa jalla ala ba'thihim ba'da mautihim. Sebetulnya ayat-ayat yang akan kita pelajari dari ayat 27 sampai ayat 33 ini nanti memang ditujukan untuk orang kafir. Ini opening mindset dulu Ustaz Deden ya, membuka kepala. Bahwa Allah tuh Maha Kuasa untuk membangkitkan mereka setelah matinya. Ini menarik nih. Jadi itu kita tuh berulang-ulang diingetin. Hai, yang mati, kamu tuh nanti akan dibangkitkan loh, gitu. Jangan hanya memikirkan hidup yang sekarang, pikirkan hidup sesudah mati ketika kamu dibangkitkan, itu maksudnya.